Teman semua. Eh, jadi terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua yang sudah hadir di kegiatan kita pada hari ini di Open House Rumah Mumpar. Eh, Mungkin sebelumnya juga eh, saya juga berterima kasih banget di sini juga mungkin ada teman-teman yang juga banyak terlibat dalam proyek ini gitu ya, dari teman-teman alumni dari RAW gitu, ada teman-teman desain dan juga mungkin teman-teman eh, dari bidang arsitektur yang juga hari ini datang gitu ya untuk menikmati bersama acara kita bersama di Open House Rumah Mumpar gitu. Mungkin eh, acara hari ini tadi teman-teman juga sudah berkeliling-keliling gitu ya. Mungkin juga teman-teman punya ada beberapa pertanyaan yang masih ingin ditanyakan. Kita di sini mungkin bukanya sesi diskusi gitu. Jadi selama sesi diskusi ini teman-teman nanti juga bisa bertanya gitu ya. Jadi selama di sini juga tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang salah gitu. Nanti ketika nanti teman-teman ingin bertanya dan segala macamnya bisa ditanyakan langsung ketika nanti ada teman-teman dari tim RAW dan juga Kak Iltich yang akan presentasi gitu. Mungkin itu saja sih pengantar dari saya sebelumnya. Oh ya, saya juga berterima kasih juga terutama yang paling besar gitu ya kepada Pak Hugo gitu ya yang merelakan rubahannya hari ini untuk acara kita bersama gitu. Hugo dulu yang mulai. Oke, mungkin dari Pak Hugo mungkin ada sedikit kata-kata Kak atau Pak. Oh, pakai mic ya? Tes. Kan nggak usah pakai mic lah, kedengeran kan ya? Perlu pakai mic, direkam ya? Iya Kak. Oh, ini nyala udah. Udah. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman semua, Pak David dan Bu David. Selamat datang di, kami menyebutnya Rumah Ngumpar. Saya mungkin cerita sedikit ya, ini yang paling penting ya, proses dari awal. Saya tadi sempat cerita sama Pak David. Saya sebenarnya membangun rumah ini tuh perjalanannya sebenarnya kalau kalau saya boleh jujur tuh awalnya dari 2015. 2015 tuh pada saat itu saya memang udah punya keinginan ya. Waktu itu belum dapat lahan. Saya punya keinginan untuk mencari lahan yang menurut saya bagus dan membangun rumah. Tapi saat itu saya mulai explore beberapa arsitek ya. Salah satunya Mas Real ya. Dulu saya ingat ada postingan di Facebook rumah kotak kayu ya. Itu saya coba follow terus sampai pada saat saya mau membangun ini saya terbuka aja. Pada saat saya mau membangun itu saya ketemu sama 4 orang arsitek termasuk Mas Real ya. Karena eh, saya cerita mengenai brief saya ya. Terus karena gini, kalau kalau buat saya prinsip gini, saya bukan arsitek, makanya saya butuh untuk nge-hire arsitek karena saya bukan arsitek ya. Tapi proses dari dulu saya punya pendekatan bahwa proses membangun sebuah rumah itu adalah investasi jangka panjang. Kalau kita bandingkan ya, let's say misalkan ya, kita compare sama apapun ya. Tapi salah satu rumah itu kan proses yang ketika kita mungkin melakukan kesalahan ya, approach. Nggak mungkin tiba-tiba ya udah rumahnya jual terus cari lagi gitu kan. Even proses membangun rumah ini tuh butuh waktu 3 tahun ya. Jadi itu sebuah investasi dan perjalanan. Makanya saya mencari arsitek yang memang saya memastikan arsitek itu bisa jadi rekan kerja saya, bisa berkolaborasi sama saya. Jadi bukan top down, bukan bukan mendikte. Saya mencari arsitek untuk berkolaborasi. Nah, proses kolaborasi itu kan artinya kolaborasi, saling mendengarkan, saling berdiskusi, saling ngasih feedback ya antara klien dan arsitek. Itu nomor satu. Yang kedua juga kolaborasi itu nggak cuman antara saya dan arsiteknya, tapi saya juga ngelihat di mana calon arsitek saya ini berkolaborasi dengan timnya, mulai dari kontraktor, vendor, sampai mungkin tukang di lapangan ya. Karena gini, saya waktu itu masih ingat brief saya ke Mas Real itu nomor satu, saya bilang gini, saya ingin membuat rumah yang rumah ini bukan jadi tempat tinggal atau tempat pulang, ya kan? Kan ada katanya, oh kita butuh rumah untuk anchor, kemanapun kita pergi, ke kantor, ke sekolah, kita balik lagi. Buat saya lebih dari itu. Saya ingin punya rumah yang memang rumah itu jadi wadah untuk orang yang tinggal di dalamnya tuh untuk tumbuh. Tumbuh itu dalam artian berkarya, bekerja, eh, membangun relasi sama teman, sama sahabat ya, sama keluarga besar, atau bahkan kadang kita butuh wadah untuk introspeksi, untuk merenung, untuk recharge. Nah, eh, saya bilang saya butuh rumah seperti itu. Terus saya jelaskan bahwa filosofi hidup saya tuh gini, kalau ditanya, saya selalu nanya, dan dulu ini hal yang saya tanamkan ke anak-anak saya, yuk hidup tuh apa yang dicari? Ada orang banyak bilang, oh, gue mau happy, gue mau cari bahagia. Oke. Saya bilang, oke, define your happiness apa. Tapi saya bilang, ketika kamu bisa define your happiness dan kamu bisa rich, itu jadi orang yang egois. Kita hidup, kalau buat saya bilang sama anak-anak saya bahwa kita hidup itu nggak cuma bisa untuk meraih bahagia, tapi meaningful. Jadi, gimana kita bermanfaat
punya makna, punya arti buat orang-orang sekitar kita kan. Kalau you happy, happy sendiri, ya nanti oke, tapi itu kan kayaknya egois banget ya. Tapi happiness and meaningful. Nah, eh, dalam bicara happiness dan meaningful itu, saya pernah share ini ke Mas Real ya. Ada 4 konsep tatanan kalau buat saya. Satu, ya semuanya mungkin saya kelompokkan dalam bahasa wealth. Wealth itu apa sih? Eh, Kesejahteraan, kekayaan. Tapi nomor satu saya bilang financial wealth. Financial wealth itu dalam artian kita bangun karena itu pondasi. Jadi ada dua pondasi ya, financial wealth sama physical dan mental health. Ya, financial wealth bukan berarti Anda kaya raya, enggak. Ya, Anda secara pondasi cukup kuat dan Anda sehat, sehat mental, sehat fisik. Karena itu dasar ya. Dua dua hal itu dibangun dari rumah, ya kan? Nah, ketika Anda punya punya apa secara financial wealth Anda tertata, fisik tertata, mental tertata. Nah, saat itulah Anda bisa mulai membangun dua hal yang paling penting dalam hidup. Social wealth. Social wealth itu kita bicara relationship dengan keluarga, teman, orang tua atau mungkin dengan sahabat ya. Nah, termasuk social wealth relationship kita dengan apa spiritual kita lah. Yang kedua, setelah itu yang keempat sorry. Tadi yang ketiga, yang keempat bicara time wealth. Time wealth tiap orang beda-beda, tapi buat saya mengartikan bagaimana akhirnya kita bisa mengaktualisasi diri kita ya. Semua semua orang kan punya punya apa ya, punya punya keinginan, legacy ya. Orientasi dirinya apa yang mau dia bangun dalam hidup. Legasinya apa? Ya itu. Jadi financial tadi fisik and mental wealth, kemudian on top of itu ngebangun social wealth dan time wealth. Nah, saya sampaikan ke Mas Rea, itu filosofi hidup saya. Jadi terus saya ceritakan bagaimana flow daily saya, mulai dari saya bangun tidur sampai saya tidur lagi. Makanya ada gym, ada rooftop, ada apa? Saya punya banyak teman dan suka saya undang datang ke rumah. Saya nggak punya ruang tamu karena semua orang yang datang ke rumah ini saya anggap saudara, ya, saya anggap keluarga. Nah, itu brief yang pertama. Yang kedua, waktu itu saya ngomong bahwa saya pingin rumah yang bisa bercerita. Jadi eh, ketika orang ngelihat rumah ini tuh dia nggak ngelihat yang, wah gila rumah ini eh, mewah sekali, rumah ini besar sekali. Enggak. Tapi ketika orang melihat rumah ini, Bang, rumah ini tuh punya karakter. Rumah ini lebih dari nggak mengejar estetika di atas beyond estetik ya. Jadi punya narasi, punya bisa bercerita dan punya makna. Contoh misalkan di sini banyak lengkungan ya. Banyak lengkungan itu ada beberapa filosofi ya, filosofi ngumpar. Tapi yang paling penting sebenarnya lengkungan-lengkungan yang dibuat di rumah ini itu membuktikan bahwa rumah ini didesain, dibangun sampai finishing oleh orang-orang yang punya komitmen. Arsiteknya mau membuat desain apapun, kalau tukangnya nggak telaten, lengkungan itu nggak akan perfect. Ya, bukan perfect ya, mendekati sempurna. Nggak bisa kan? Nah, ada banyak hal yang akhirnya ketika orang lihat rumah ini, akhirnya secara nggak langsung rumah ini bisa bercerita bahwa rumah ini dibangun, didesain, dan terus tumbuh dengan pendekatan tadi ya. Terus berkembang, terus mencari, bukan mencari kesempurnaan, tapi berkembang menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu sih. Jadi itu eh, latar belakang sampai ya akhirnya hari ini eh, saya udah hampir 2 tahun ya tinggal di rumah ini dan rumah ini masih terus tumbuh. Itu sih yang bisa saya sharing ke teman-teman sekalian ya. Itu aja Mas, mungkin. Oke, mungkin terima kasih Pak Hugo atas kata-katanya gitu. Mungkin kita lanjut lagi ke langsung ke presentasi dari Kak Hendrix untuk materi. Di sini saya merasa terhormat. Terima kasih kami juga saya dengan tim. Makasih sudah datang berkunjung, bertegur sapa, ada yang reunian dan juga ada yang ketemu baru ya. I think design is not about one architect, it's not about one team, it's more than that, it's an ecosystem. Terkait juga klien juga kan, yang saling mengapresiasi, akhirnya kita bisa tumbuh architecture community yang sehat. Kalau lihat dari depan sini, tadinya ini kan nggak seperti ini. Mas Yugo mau investasi buat nanam-nanam pohon di depannya. Dan Mas Yugo dan keluarga juga masih bertumbuh, bagaimana juga masih memodifikasi banyak hal, termasuk juga taman di depan ini. Yang akhirnya makin lama makin rindang. Tadi pagi saya kesini loh, ini kok adem banget ya sekarang ya. Ada pinus, berapa biji, ditatanya juga cukup cantik. Ada lampu-lampunya dan sebagainya yang nyambung ke rumah Mas Yugo. Jadi ini kan bagaimana Mas Yugo berusaha mempraktikkan tadi social wealth berdampak sesederhana apa yang dikerjakan dalam keseharian. Next ya. Nah ini pertanyaan dulu aja kalau misalnya ada apapun. Ada nggak yang mau? Silakan. Dia nanti udah bertubi-tubi, nggak ada yang nanya. Monggo. Anything? Silakan. Nama sama ini. Halo, saya perkenalkan saya Jaladri, saat ini sedang intern di RAW. Mau tanya kan kayak lihat tadi di luar itu dengan
si betonnya coatingnya menggunakan apa gitu agar dia terlindung dari suhu udara dan lain-lain. Terima kasih. Thank you ya. Ada lagi pertanyaan teknis soal coating? Ada yang lain? Silakan. Halo, Kak Rich. Nama saya Rofi. Dulu pernah bekerja di Railridge di RAW. Saya mau nanya, sebenarnya mungkin lebih ke proses RAW-nya sendiri, karena kan sangat involved dari desain sampai ke build sama komitmen sampai 2 tahun gitu ke klien, selalu bertumbuh. Aku pengen tahu proses di studionya, adakah batas yang jelas antara ini part desain, kita harus mengeksplorasi desain dan program, dan part bahwa dari tadi kan dijelasin kayak banyak iterasi terkait teknis, terkait konteks, dan terkait material gitu. Itu biasanya kayak peralihannya tuh apakah selalu bolak-balik atau ada checkpoint-checkpoint tertentu gitu, Kak? Thank you. Ada Putra ya? Put sini Put. Kasih aplaus ya buat tim kita ya. My bro ini masih mengawal Mas Yugo sampai sekarang gitu ya. Habis itu terkait sama coating bisa jawab gak? Halo Bang Jaladri. Terkait coating sebenarnya ini pakai AM 152. Ini ya, nggak publikasi itu ya sponsor ya, tapi Iya. ini apa aja Iya, produknya? produknya itu jadi natural coating. Jadi setelah diaci itu dioles coating 3 lapis biasanya. Fungsinya buat nahan terhadap cuaca weathering biar nggak rembes juga salah satunya. Gitu sih. Outdoor dan indoor. Kalau outdoor itu lebih banyak lapisannya daripada yang indoor. Sama-sama di coating gitu, benar. Yuk, bisa, bisa aja. Saya nanya ya, saya elaborasi ya biar Rofi dapat. Lu dulu belajar ilmu itu dari mana? Diajarin siapa? Selain dari Karis ya? Jadi dulu itu sebagai saya pas masuk di proyek Insight di proyek ini tuh banyak kakak-kakak pembimbing saya, ada Kak Pandu, Kak Riko, Kak Timbul, banyak ada kami juga gitu. Jadi ketika saya ngikut mereka, mereka ngajarin saya gitu. Ketika ngawal proyek itu apa sih yang dilihat, teknis apa sih yang diperhatiin, di bagian mana tukang harus kita koreksi, yang salah mana, yang bener mana gitu. Jadi kita belajar banyak juga dari ngelihat mereka kerja koordinasi gitu. Nyatat-nyatat juga banyak gitu. Dari situ sih Kak. Thank you. Ya, thank you. Mungkin sebatas itu ya. Oke, saya kasih epistemnya ya. Thank you. Nanti Putra akan maparin habis ini. Ditunggu ya. Dia akan kembali lagi. Ditunggu ya. Oke, terkait sama apa sih milestone-nya udah pasti kontrak. Kontrak kita harus execute, konseptual beres, gambar kerja beres, design engineering beres, structure MEP semuanya ada gambarnya, as build clean. Dan itu waktu bikin kita bicara bukan cuma as build ya, gambar kerja harus sama build kan beda, ada shop drawing. Itu checklist lumayan fatal. Nah, habis itu biasanya begitu ketemu sama leveling realities itu pasti berubah. Nah, setelah pembangunan ini biasanya ada syukuran. Checkpoint ini pasti syukuran, Mas Yugo mencet tombol, tiang pancang masuk, kita doa. Nah, doa udah formasi tim kebentuk. Masalahnya, kerjaan kayak gini itu, tadi Mas Yugo bilang sampai 3 tahun. Target kita sebenarnya 1,5-2 tahun, manjang bisa 3 tahun, tergantung sama flow-nya. Flow macam-macam. Ada schedule tukang, tapi juga ada masalah pembiayaan. Nah, kita harus tahu ngepernya ini seberapa jauh nih. Kayak otot di stretch ya. Nah, tapi milestone desain kan kelihatan ya. Ada tim yang manage di konseptual, kalau kita di RAW. Ada beberapa, nanti ada nama-nama kreditnya ya. Next ya. Next. Nah, ini dia. Jadi kalau kelihatan di sini, waktu pertama kali itu masuk di sini dulu flow-nya. Masuk ke sini, prinsipal drawing, ada Pandu, itu orangnya di situ. Kita kasih applause ya. Ada Riko, ini Riko di depannya Pandu sebelah kanan, sebelah kanan. Ada Azlin di sini, Azlin mana ya? Nah itu dia Azlin di sini. Jadi ini ngobrolnya ngelotok nih soal pipa, soal macam-macam, nah soal floor to ceiling, elemennya anggap aja ini sekitar ini kira-kira 5.000 keputusan lah. Gitu. Habis itu begitu masuk building itu macam-macam lagi. Ini ada orang-orangnya, ada Riko, udah mulai beda nih aktornya, ada timbul. Nah itu baru menikah kemarin. Kita doakan ya. Habis itu timbul, habis itu ada Meme. Meme ada di sini, di belakang. Jadi dari Meme, ya, Meme nyambung sini, nyambung ke Putra. Jadi ini ada semacam estafet kan. Ada di sini udah banyak. Nah di belakangnya sini ada begitu banyak lagi. Di sini anggapnya dikali 10 lagi. Yang nggak ditulis di sini ada kemungkinan juga bantu. Tapi izinkan saya untuk minta maaf. Kalau nama-nama ini ada kesalahan. Kadang-kadang nggak sempurna banget. Memori sudah 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu, akhirnya kita banyak yang lupa. Tapi jangan sampai kita nggak punya record ini gitu ya. Jadi ada Adriansyah, Syadi, Kamil, Ingrid juga yang dulu masih KP, sama Aca, namanya lengkapnya ini ya. Aca. Ada Janice juga, ini mana? Oke. Aca, yang mana? Itu tanya. Habis itu Ingrid belum ya? Kamil belum ya? Ziadi
Belum ya siang. Jenis tadi, Jenis sudah ya. Uung ya. Junita Uung kan. Oke. Bawahnya ada analitik, ini masih dianalisis sampai sekarang. Ada Adit sama Alia. Jadi ini satu tim besar. Nah, untuk tim pengawas, penasihat ada bos kita, Pak Singgi. Kita kasih aplaus ya. Kerja dari dulu dari ayah saya ya. Bapak kita bersama. Dari tahun berapa Pak Singgi? 89 gitu ya. Jadi Pak Singgi udah kerja dari saya lahir tahun 82. Pak Singgi kerja 89. Saya masih 7 tahun ya Pak Singgi ya. Saya ke Jakarta ketemu Pak Singgi. Pak Singgi di sini ada Pak Sirin. Nggak ada di sini, ada juga timnya Pak Watno, Ujang, Solehudin, Tata, Andi, Hamim, Nuri, Bonari. Setelah ini dikali 10. Minimal ya. Ini semua kepala lead-nya, Master of Crafts. Gitu. Dari kita sebenarnya kita mencoba membidani ini supaya owner itu bisa taking care of the project by himself and by herself. Jadi sambil nemenin sampai sekarang pun juga nggak apa-apa, selama masih dipercaya kita juga masih jalan. Jadi ini checklistnya seperti ini, Clint. Admin penting, urusan finance ada istri saya Dr. Gigi, Kak Yudit gitu ya, ada Revi, Nurul, Pak E, Nisa, Avi, Siska. Ada juga yang nggak ditulisin, ada banyak. Jadi di sini ekosistemnya banyak. Nah, ada yang nggak di project ini juga, ada 30 lagi, ada 40 lagi. Jadi saya habis waktunya ini buat nyebutin nama ya. Tapi this is very important to state the starting point bahwa desain itu sebenarnya sebuah ekosistem. Next ya, kita habisnya rada cepet ya. Nah, proyeknya mulai dari sini, very minimalis, sangat kotak-kotak ya. Next, barat, timur, utara, selatan, ngadep ke barat, wind tunnel masuk, ini efisien. Luasan kira-kira 8 kali 24, luasan per meter persegi 250 proyek pertama kami. Gitu ya. Masuk ke sini, next. Beberapa treatmentnya, panel, next. Nah, kita bikin di building simulation. Jadi lumayan ya. Asal nggak ngadep ke barat sebenarnya lumayan. Karena ini ada screen dinding, maka dihitung jadi shading. Kalau ini gundul, panas. Jadi barat timur selalu yang paling panas, utara selatan banyak shadingnya. Next. Nah, akhirnya sebelumnya kita bikin buku. Belum jadi juga. Udah 14 tahun. Jadi apa yang kita kerjakan sebenarnya tumbuh itu kayaknya nggak sampai ke kotak kaca gitu, harus dipublish, harus komersil, nggak gitu juga. Relation is very important. Pertanyaan saya biasanya ke kita juga, orang ke saya, seberapa jauh kita cukup sih mau ngerjain berapa project? Kita publish social media aja mau dapat project berapa? 20, bisa ngerjain nggak project 20? Satu projectnya susah diselesaikan. Dimulai mudah, diselesaikan susah. Nah, dari seperti itu, maka kita punya attitude lagi over and over, we growing slowly. Next ya. Nah, ini Dancer House. Dulu open house yang kedua dari kami. Pertama dulu di The Guild, ini Dancer House. Mulai lengkung. Next, sebentar ya. Next. Jadi setiap project itu punya karakter kliennya, yang kliennya suka bentuk kayak gini. Dia kan punya legacy dirinya dong, bukan legacy arsitek aja. Dari situ baru kita berkolaborasi. Next. Nah, site-nya gini, 300 meter. Next. Nah, ini seperti ini. Jadi ini selalu sebelumnya. Nah, ini site bangunan ini. Nah, privilege-nya adalah sebuah taman di depan. Dan di sini ada taman lagi. Next. Nah, jadi seperti ini. Ini briefnya Mas Yugo yang tadi kita dengerin ya. Kalau di sini kan sangat teknikal ya. Coba kalau lihat beliau ngomong. Wah, layers-nya ada filosofisnya kan. Kita bisa belajar banyak. Nah, oleh karena itu sebagai arsitek saya belajar bahwa kita harus selalu presence. Buat ketemu dan ngobrol. Jangan cuma by textbook. Design is more than textbook. It's experiencing about the energy of the good thing. Karena setiap orang mau bangun rumah biasanya ada kebaikan yang dia mulai perjuangkan. Nah, itu kita harus bisa deteksi ya. Jadi ini detailsnya next. Nah, ini sketsa-sketsa pertama. Sampai ke konseptual selesai, anggapannya beginilah. Habis itu masuk ke gambar. Jadi 2 tahap itu pertama buat kita bisa kontrak itu sampai ke sini. Karena teman-teman sebagian besar arsitek ya atau di teknik arsitektur. Saya tidak berhadapan dengan orang umum ya. Tapi kalau orang umum ya, maksudnya ini desain itu biasanya ada sketsa-sketsa gini, flow, sequence gini, tangga model begini, tadi tengahnya ada lift dan sebagainya, masuk ke sini promenade, masuk ke sini gitu ya. Dan ini apa adanya aja. Next, ini ruangan blong, ini ruang kamar buat fleksibel. Next, ada ukurannya. Next. Nah, ini baru mulai lebih banyak kesulitan, nanti bisa dijelaskan sama Putra sama Riko ya. Tapi mungkin sesi 1 ini mungkin waktunya keburu, kita Putra nanti dengerin ya. Sama saya minta mungkin dia sebisa mungkin nge-wrap up apa yang Riko ini, nanti Riko nge-wrap up apa yang Putra ini ya. Kita lihat episode sampai di mana. Tapi nanti Kadis bantu kok, tenang aja ya. Next ya. Next. Ini begitu masuk, ini rumah Tresno. Jadi promenade seperti ini kita juga belajar di tahun 2017. Jadi bagaimana masuk, ngadep ke arah taman dulu ya. Next. Nah, sama mirip situ. Tapi rada beda. Sebelumnya ini lebih rapat dan ada dinding. Next, ini Mas Yugo mau tanam pohon-pohon. Jadi masuk ke sana kayak masuk ke jurnis. Pakainya randu putih. Dulu kita nggak tahu randu putih, tahunya pucuk merah. Karena di mana-mana ada pucuk merah gitu. Sebelumnya. Nah ini, pucuk merah semua nih. Itu di ini beringin putih, tapi nggak bisa tinggi. Next. Dan kebanyakan owner, kalau ini sambar berang Mas Yugo, begitu masuk promenadnya, masuk ke dalam. Next, dan keluar. Ini kayak gitu. Next. Nah ini rumah Tresno. Seriesnya gitu, per 3,6 meter kalau nggak salah, berbasis pada Feng Shui, kotak 9. Feng Shui-nya mau kotak 9 ya, kita ikutin lah kotak 9 ya. Masa Feng Shui kotak 9 kita mau bulat?
Janganlah, kan belief setiap orang beda-beda. Saya belajar dari teman saya ada 5 hal dari satu hal itu bisa bouncing, 4 hal nggak bisa bouncing. Satu hal ini kerjaan. Kerjaan selalu bisa bouncing kayak bola karet. Yang 4 ini bola kaca. Bola kaca itu apa aja? Belief. Kepercayaan nggak boleh sampai rontok. Keluarga nggak boleh sampai rontok. Friendship nggak boleh sampai rontok. Yang terakhir apa? Semangat. Semangat nggak boleh rontok. Dan 4 ini tuh bola kaca. Sekali pecah nggak bisa balik. Jadi baik-baiklah kalau masih musuhan, kalau bisa balik puji Tuhan ya. Jadi ini dari teman saya, dia ambil dari satu Brian Dawson kalau nggak salah, dari dikutip dari satu orang. Next ya. Nah, tumpang sari dari zaman dulu di Kuha, yang dari inspirasi dari tangga yang bisa digantung-gantung, akhirnya dibuat mutar jadinya tumpang sari. Next. Nah, seperti ini. Jadi ada banyak hal yang terlibat dari sini sudah sifatnya ancient ya, dan udah banyak itu. Dan sifatnya sejarah buat teman-teman semua dan juga saya sendiri. Sampai ini ya, bentuknya sampai digantung, ditaruh di luar supaya mudah, engsel juga engsel biasa aja, jadi bahannya murah, tapi lebih sophisticated gitu. Next. Jadi biaya jadi satu hal yang sangat penting. Ini saya mau bilang, saya udah mulai masuk ya ke topik yang kedua. Ini Julia Schumann, dia moto rumah ini motonya, ini buat Vista. Vistanya dia bawa ranting-ranting bikin Vista, buat di foto rumahnya jadi cakep. Kita tadi di cover, cakep ya. Kita nggak pakai teknik ini sih. Tapi ini bagaimana, ini foto historical loh, buat developer. Julia Schumann adalah fotografer yang memfoto banyak sekali bangunan bersejarah, termasuk yang dimiliki oleh Kaufman. Richard Kaufman didesain oleh Richard Netro sama Frank Lloyd Wright. Nanti kita lihat foto-fotonya ya. Next. Ini salah satu foto yang sangat epic. Kenapa epic? Karena lampu ini adalah lampu artificial. Waktu dia difoto, lampunya belum jadi. Atau lampunya itu nggak bagus waktu difoto. Akhirnya dibuatlah teknik fotografi supaya bisa memprovokasi desainnya. Supaya orang itu dapat message-nya. Nah, kadang-kadang arsitektur itu harus dirayakan di dalam media seperti itu. Kalau kita bertemu kayak ini, dialami kan beda ya. Tapi kalau ada media seperti ini, itu mulai ada layers-layers-nya, ada editannya gitu ya. Next. Ini Richard Neutra. Sama, Kaufman House namanya. Tebal-tebal, Malibu House, orang bilang di Miami. Blong gitu ya, mulai ada perpaduan antara Miss Van der Rohe sama apa yang dibikin sama Frank Lloyd Wright. Next. Sampai akhirnya ini Kaufman ya. Ini fotonya Julia Schumann. Next. Sampai Frank Fallingwater. Yang punya sama, Kaufman. Ya, selalu berputar di antara orang itu aja mengapresiasi desain. Orang kayak Mas Hugo dan klien-klien lain itu sebenarnya orang yang tidak banyak. Jadi kita harus mengawal mimpinya, jadi kita tidak boleh mengecewakan, karena bisa yang lain-lain bisa kena imbas. Ini masuk history loh, masuk journals. Kalau lihat siapa yang nggak tahu Fallingwater ya, siapa yang nggak tahu Kaufman House, di dalamnya banyak beauty di dalamnya, banyak desainer-desainer things ya. Next. Padahal sebelumnya, rumah kayak Fallingwater ini, cantilevernya turun. Direnovasi butuh 10 juta dolar. Maksudnya nggak banyak kasus-kasus seperti itu. History merangkai dalam situasi yang berbeda. Tetapi apa yang ditangkap sih? Keberanian sang arsitek berkolaborasi dengan ownernya. Padahal ini aliran sungai dibelokin sama dia. Tapi yang terjadi kan kayak beda ya yang ditangkap. Seakan-akan dia ada di daerah selalu yang sinergi sama sungai. Padahal enggak, aliran sungai dibelokin buat bangunan ini. Hal-hal seperti itu sebenarnya bawahnya juga humid. Banyak kritik tentang bangunan ini. Dan kritik itu menurut saya itu wajar dan perlu. Ya, next. Karena the building will stand by itself, even without the architect. Farnsworth House. Mulai tipis-tipis masuk ya, baja. Material masuk, ada namanya biaya. Kenapa sih baja banyak di Amerika? Karena lebih murah. Ya, lebih cepat, lebih murah, sesuai dengan American Dream. Next, sampai ke skala lebih tinggi. Lebih besar, Barcelona Pavilion. Di Spanyol, tadi di Amerika. Next. Sampai Seagram. Ini namanya Chicago School. Sebelum terbitnya SOM, KPF, Gensler, nanti Air Mas Asri, dan sebagainya. Ada banyak beberapa biro yang membuat paradigm itu seperti ada sebuah langgam yang diperjuangkan. Tropical modernism dan sebagainya. Tapi munculnya di 1920 itu ya Julius Schumann itu. Ya, next. Bauhaus beda ya. Bauhaus di Weimar sama yang di satu tempat lagi itu beda. Yang Weimar itu art and craft. Bauhaus yang satu lagi itu Bauhausnya industri. Beda loh. Art and craft apa? Ada pengrajin, ada tangan-tangannya. Itu nggak ada modulnya. Yang satu lagi penuh dengan modulasi. Di dalam satu Bauhaus juga ada dua attitude yang berbeda. Nah, gimana sekarang konteksnya? Ya tergantung kamu punya daya pikir. Next. Nah, sampai bangunannya lebih tinggi. Illinois IIT, Illinois Institute of Technology, tempat di mana The Chicago School berasal, American Dream. Sebelum munculnya SOM, HOK, KPF, masuk ke sini gitu ya. Dan ada influence-nya corporate architecture dan sebagainya. Next. Nah, udah. Ini udah paling sejauh mana yang bisa saya deliver untuk sejarah lah sedikit ya. Sama dinamika yang tidak mudah dalam kaitan ke karya arsitektur. Tetapi mau tidak mau, setiap bangunan selesai sudah jadi sejarah. Untuk bangunannya, untuk penghuninya, dan untuk orang-orang yang membuatnya, termasuk teman-teman yang tadi ada namanya, gitu ya. Jadi itu mungkin saya lanjutin mungkin next. Kita sambut Putra ya. Thank you Karis dan teman-teman atas waktunya. Sekarang yang mau saya ceritain itu soal bagaimana sih tanaman-tanaman di rumah ini tuh tumbuh di sini gitu. Yuk next.
Ya, ini tentang tim-tim yang tadi udah dijelasin juga sama Kak Rich. Next aja. Nah, jadi itu dulu, itu sebelum dihuni, kita coba nganalisis kan. Sebenarnya rumah ini ternyata panas ya kalau sore hari karena ngadep ke arah barat. Bisa dilihat tuh silo banget nih dari arah sini. Sedangkan yang lainnya tuh terbayangnya sama tanaman. Next. Nah, ini kita coba nih dari lantai FF nih depan kolam. Ini ada Kak Mei, ada Kak Timbul, saya di sini gitu. Ternyata memang panas ya di lantai ini. Next lagi. Di lantai atasnya juga di kamar master. Makanya next lagi. Begitupun di lantai paling atas. Panas juga ternyata karena dari arah barat. Nah, kemarin itu waktu itu brief dari Courage, itu coba kita blocking tuh matahari dari arah barat. Kita taruh di taman-taman depan, kemudian juga di extended balcony yang di lantai first floor gitu. Kemudian sampai atas juga. Next. Nah, jadi ceritanya itu waktu itu ini kita coba analisa tanaman-tanaman yang udah ada di gua di kantor kita. Itu kemarin itu ceritanya si Alia, timnya Alia itu diajak keliling sama Karit tuh, keliling-keliling gua. Kita lihat tanaman di depan gitu. Ternyata tanamannya ada ini, jenisnya ini, yang tinggi itu tanamannya ini, yang sedang itu ini, yang rendah itu ini. Biar bagus itu dibikin layering, berundak dari yang tinggi, menengah sampai ke bawah, ke level kaki, level mata sampai level atas gitu. Fungsinya juga macam-macam. Next. Nah, pintu masuk juga dibuat bagus juga gitu layeringnya. Tanaman-tanamannya macam-macam juga. Next. Ada yang digantung, ada yang nempel di tembok sini gitu. Macam-macam lah tanaman-tanaman yang ada di gua itu. Nah, dari semua itu kita coba kelompokin tuh sama timnya Alia. Next. Nah, ini kelompok-kelompoknya ada tanaman besar, tanaman sedang, tanaman koleksi gitu. Juga tanaman penutup taman. Nah, dari banyaknya ide ini, itu kita coba suggestion awalnya tuh. Next. Suggestion hingga pada akhirnya diskusi sama Karis sama Pak Hugo juga yang tertanam itu untuk awal itu pohon-pohon ini untuk ngeblocking matahari dari barat. Ini tuh ada pohon beringin putih, ini ada randu putih, di pojokan sana juga ada pandan Bali gitu. Jadi utama-utamanya itu fungsi yang awal dasarnya itu untuk nutupin matahari dari arah barat gitu. Di atas juga ada apa namanya palem kuning gitu. Next. Nah, dari sebelumnya itu tadi gersang, panas, tuh jadinya kayak gini di depan kolam gitu, kira-kira. Nah, untuk yang atas jadi seperti ini. Next, ini untuk tahap 1. Nah, untuk tahap 2 itu juga saya belajar banyak dari Karis, karena Karis itu jalan-jalan juga sama Pak David, Bu Vio gitu, pilih-pilih tanaman buat rumahnya. Ini kemarin ada di Meruya, ketemu Pak Rohman, ketemu Pak Usman gitu. Banyak kita ketemu tukang tanaman, diskusi akhirnya cocoknya sih tanaman apa sih yang bisa dipakai di rumah ini, bentukannya gini, posisinya di sini gitu. Next. Waktu itu juga kita jalan-jalan juga sama Bu Rani sama Pak Erik gitu, klien kita salah satunya. Ketemu ketemu tukang tanaman, pilih-pilih. Kita tunjukin fotonya di proyek itu seperti ini, cocoknya tanaman ini gitu. Terus kita cocokin juga yang udah kita lakukan di Guha itu seperti apa. Jadinya setelah itu ada diskusi tuh dengan apa yang pernah tukang tanaman lakuin dan dengan apa yang pernah kita lakuin di Guha gitu. Nah, dari provoking itu nanti akan ada muncul setelahnya. Next. Nah, ini planning untuk tahap kedua yang baru aja beberapa waktu lalu selesai di depan itu. Jadi dari tanaman yang existing ini ada 6 pohon randu sama pohon beringin, itu kita kita buat grouping sekelilingnya biar bagus. Next. Nah, tanaman yang tinggi itu kita cover tuh sama layer keduanya. Layer keduanya kalau kemarin itu pakainya lili Paris, bromelia sama tanaman kucai gitu. Ada batu-batuan juga gitu. Next. Nah, di sisi sana, di sisi dinding dekat tetangga itu pengen dibagusin juga, dibikin layering. Yang ada itu udah ada karet kebo gitu, tanaman yang tinggi. Kita bikin layer keduanya yang lebih rendah. Nah, itu pisang kana. Ada yang layer paling bawahnya ada pretipi gitu. Nah, di depan kolam itu sebenarnya ada masalah tuh kemarin tuh. Masalahnya adalah ketika hujan, itu air yang di dekat kolam itu kena tanah, terus kotor tuh dindingnya. Ya udah kita bagusin, kita tutup pakai tanaman pislili gitu, yang levelnya sekitar sedengkul gitu. Next. Nah, begitupun tanaman-tanaman yang ada di dekat kolam tadi. Kalau yang baru itu, sebenarnya yang baru itu kemarin tuh pisang kalatea, kemarin kita tambahan gitu. Nah, yang belakangnya ini, yang sebelum-sebelumnya ini, itu udah dibeli sebelumnya, dari setelah Pak Hugo menghuni rumah ini, gitu. Next. Nah, sebenarnya untuk lantai atas, kita juga ada tahap lanjutannya. Karena sebelumnya itu kita diskusi, ternyata lantai atas itu cukup panas, pengennya ada screening atau blocking buat matahari juga, gitu, biar nyaman. Cuman, next-nya, kita udah kembangin juga. Next, next. Nah, kita udah kembangin juga buat ke depannya. Cuman untuk sementara di hold dulu dari Pak Hugo request-nya. Next. Jadi di lantai paling atas, itu kita coba cari diskusi sama tukang tanam tanaman apa sih yang cukup tinggi semanusia gitu sekiranya biar nyaman itu dari rimbun gitu. Nah, pakai ada beberapa, ada apa namanya, ini alokasia, ada pisang kipas, dan layering ke bawahnya juga macam-macam gitu, banyak, ada monstera dan philodendron lain-lain gitu. Nah, intinya sih sebenarnya beberapa tanaman yang sering kita pilih itu terutama buat yang outdoor itu harus tahan banting apa, mudah maintenance, kuat terhadap matahari dan lain-lain. Nah, itu tahunya dari mana sih? Kita banyak diskusi sih sama tukang tanaman, sama Karis, googling juga. Kita coba apa namanya? Coba kita cek gitu. Sebenarnya
tanaman-tanaman ini bener gitu atau enggak, atau ada tanaman lain mungkin yang belum kita cari gitu. Coba kita buka diskusi lagi sih terus-terusan itu. Maka sampai akhirnya dapat tanaman yang ini gitu kira-kira. Next. Nah, dari teman-teman ada pertanyaan nggak nih soal tanaman ini? Silahkan, Gaby. Ini kan. Ya, terima kasih Putra, penjelasannya keren banget. Boleh diceritain nggak kayak struggle-nya waktu milih-milih tanaman gitu, apa aja waktu nyusun di konsepnya juga gitu. Terkait tanaman sebenarnya kan saya juga baru baru banget belajar soal tanaman ketika dapat tugas ini. Kemarin itu sebenarnya struggle-nya sih bagaimana tanaman itu ditanam gitu, bagaimana cara mengelompokkannya, bagaimana kita planning tanaman itu. Makanya sebenarnya saya waktu itu pertama itu kita dengerin dulu situ ke tanaman, kayak misalnya contoh diskusi sama Bang Usman itu. Bang, ini gimana sih Bang? Kalau misalnya posisi kayak gini, cara natanya gimana cakepnya gitu. Nah, terus dia ngasih foto-foto yang pernah dia buat tuh. Oh, sebenarnya kalau misalnya masalahnya kayak gini, ditanamannya gini dulu. Layer pertama ini dulu, terus di depan tambah batu, tambah lagi bromelia gitu. Terus dikasih tuh foto jadinya kayak gimana. Oh, kayak gini. Nah, habis dari situ baru tuh berlanjut ke diskusi sama Karis. Karis dapat masukan dari tukang tanaman gini. Dari Karis ada masukan gini. Sebenarnya struggle-nya adalah bagaimana kita mengetahui karakter setiap tanamannya. Karena tiap tanaman itu bisa jadi nggak sama, walaupun bentuknya sama, bisa jadi kayak misalnya pisang kana sama pisang kipas, bentuknya beda, karakternya beda. Ada salah satu yang tahan banting, maksudnya kena ekspos tanaman, kena ekspos matahari kuat. Ada satu lagi butuh disiram terus itu. Karakter itu sih yang susah sih sebenarnya yang kita pelajari. Toh juga sebenarnya walaupun memang tadi kelihatannya banyak tanaman yang udah kita paparin, sebenarnya tanaman itu kan banyak banget ya, lebih dari yang tadi ya. Mungkin ratusan kalinya atau berapa kalinya gitu yang mana saya juga belum tahu, belum saya pelajari gitu. Saya sulitnya di situ sih sebenarnya sih, Gap. Thank you, Gap. Ada lagi teman-teman? Bang Riko silakan. Iya. Posisi kemiringan gitu karena tanah kan selalu turun ke bawah. Itu gimana biar bisa stay gitu tanahnya biar nggak turun. Oke. Terima kasih. Contohnya kasus yang di sini aja kali ya Bang Riko yang bisa kelihatan ya, yang di dekat kolam. Sebenarnya yang di dekat kolam itu sebenarnya waktu itu juga pas awal sama Bang Timbul juga kita mikir nih tanaman ini kalau misalnya pakai tanah kan bakal longsor tuh ya, kena air. Jadi akhirnya waktu itu keputusannya pakai pot. Nah, potnya caranya gimana nih biar tetap posisinya di sana, posisinya nggak berubah gitu, nggak turun. Tinggal potnya aja dibanyakin sampai padat gitu, jadi nggak merosot gitu waktu itu Bang. Itu kalau misal saya ekstrim yang di rem dekat kolam ya. Terus kalau misal yang di depan situ, sebenarnya waktu itu tuh kita diskusi juga sama tukang tanaman, Bang, sebenarnya caranya gimana sih kalau misalnya tanaman ditanam di bagian miring itu biar nggak longsor. Nah, kata tukang tanamannya sebenarnya gini, sebenarnya bisa juga tanahnya dibentuk biar sebenarnya yang awalnya miring jadi berundak gitu. Jadi tetap layering, tetap bentuk jadinya itu sama, bakal ngebukit, cuman tanahnya itu nggak longsor gitu. Kira-kira gitu sih Bang kalau misalnya kasusnya yang di sini ya gitu. Karena baru ngerjain yang di sini doang nih kita. Ada lagi nggak yang lain? Terima kasih Bang Riko. Mbak Lulu silakan. Kenalin aku Lulu. Tadi pas tur itu sempat ada hal yang menurut aku unik gitu. Pas di balkon tuh kan balkonnya banyak banget ya rumah ini kan. Balkonnya Ada banyak. yang melengkung gitu. Di mana Mbak? Di bagian sini deket kolam terus apa balkonnya dilengkungin gini. Oh iya. Itu buat tanaman. Oh iya iya iya. Nah, itu kayak proses menemukan that idea itu gimana? Pasti kan karena itu pasti ngaruh ke costing juga gitu sih. Terkait balkon perforated yang di atas ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau cerita dari Karis, jadi dulu itu sebenarnya bagian itu memang direncanain buat tanaman ngeblocking area barat. Ini kan barat nih, balkonnya kan sepanjang barat tuh Mbak. Nah, buat di arah barat itu ditaruh tanam-tanaman pakai extended balcony. Nah, kenapa balkonnya pakai perforated? Sebenarnya buat maintenance. Karena ketika siaran tanaman, air langsung jatuh. Jadi nggak perlu bersih-bersihin lagi. Cerita dari Karis gitu waktu itu. Gitu. Ada lagi? Nah, single layer itu kalau satu layer itu biayanya satu, kalau skin itu paling mahal, bro. Satu skin, kalau bicara cladding perforated itu kira-kira 1 juta minimal. Itu perforated loh. Tapi kita kan udah punya budgeting untuk apa? Untuk railing ya. Gimana kalau dia di extend sedikit, kan nggak banyak bedanya ya, 30 cm. Tapi kalau kita kasih layers, yang paling bagus sebenarnya kalau buat active cooling, sisi baratnya di cover sama layers. Kita udah coba tapi masih gue nggak suka. Begitu orang nggak suka kan, jangan dilanjutin ya. Dan juga biayanya lebih mahal.
Anggap aja kita nutupin itu, kira-kira sekitar 2,5 juta per meter. Kalau ditutup begitu, itu udah habis kira-kira 350 juta. Nah, sebenarnya begitu kita bicara biaya, itu jadi make sense semua. Architecture without the economy is become doesn't make any sense. Kecuali kalau punya uang tanpa batas. Jadi maksud saya itu jadi berguna, karena ada instrumen yang tadi, jikalau what if ya. Dan ada operational sebenarnya jikalau what if lagi kan. Jadi ada equationnya. Become architecture, become discipline of pengetahuan. Tanpa itu cuma jadi ranah seni. Yang bebas aja. Siapa aja punya interpretasi. Sebenarnya enggak juga. Nah, di sini kontrol ketat biayanya lumayan. Mas Yugo, ketat bro, sis. Biayanya ketat banget. Jadi every little cents you need to be responsible for it. Gitu ya. Jadi itu sih dari layersnya tadi memang udah benar. Tapi saya coba nambahin lagi sampai ke single stroke, double stroke ya. Layers, skin, dan sebagainya, perception, trend, dan sebagainya. Many difficult things to answer. Tapi begitu kita ngomongin biaya sebelumnya, everybody has their own limit ya. Itu mungkin sedikit ini ya, diskusi. Thank you, Karis. Ada yang lain yang mau nanya? Silahkan. Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Rahma. Mau tanya aja sih. Jadi kan tadi terkait tentang biaya juga ya. Kira-kira ada nggak sih tips gimana cara memilih mungkin tukang tanaman atau vendor untuk landscape? Apalagi untuk misalnya proyek kayak rumah. Misalkan rumah tinggal kan mungkin masih bisa pakai tukang tanaman. Tapi kalau misalnya proyek lebih besar kayak kawasan housing atau villa gitu ya, residence, ada nggak sih gimana tips untuk milih vendor landscape yang mungkin lebih efisien dalam biaya dan mungkin kayak tanaman apa yang misalnya lebih cocok gitu untuk house. Jadi kita nggak perlu takes more untuk cost biaya landscape-nya itu sendiri. Terima kasih. Reasoning kenapa Putra yang diajak? Karena Putra tinggalnya deket sama itu. Dan dia akan sangat get along banget sama Pak siapa tadi? Nah, next time kalau punya project bisa di Pulau Seribu atau di Puncak, bawa mereka. Jadi supaya mereka dapat pendapatan juga. Mungkin attitude-nya gitu, Mbak. Jadi kita like a blank canvas, kita tahu tapi juga nggak tahu. Tapi jangan soal tahu kalau kita nggak nanya. Kita benar-benar bisa sesat. Karena taman itu banyak banget varietas. Humidity beda, soil beda, beda banget ya. Jadi bukan masalah tanahnya sih. Tapi kalau dia ditaruh di sana climate-nya nggak bagus, pasti jadi hancur. Makanya biasanya sarannya banyak tukang taman adalah mulai dari pot dulu. Karena bisa dipindah. Testing 1 bulan, 2 bulan, beda attitude, dia berkembang, nah boleh. Kalau dia bisa berkembang, baru dipermanenkan. Jadi memang banyak kesabaran dalam melihat ya. Maka biasanya tukang taman itu satu gerakan yang taking care of. Kalau ada pria dan wanita, ini kayak gerakan yang di rumah gitu, yang mengayomi gitu. Biasanya tukang taman itu biasanya sedikit feminin ya. Tangannya itu tangan-tangan lembut, yang soft. Indranya indra jamak kalau kata Pak Yuswadi Salia. Jadi harus benar-benar peka sama daun yang moving, soil tanah. Biasanya dia kan kayak gladiator tuh. Megang soil dulu habis begini kan. Kalau udah begitu biasanya wah nih parah nih pasti nih biasanya. Ya, jadi misalnya ada sebuah pemahaman di mana dia berusaha melihat tanah panas enggak. Ini. Tanaman apapun sulit kalau panas, kecuali kalau tanaman memang buat panas. Gitu kali ya, buat Karis ya. Efisiensi sebenarnya kita selalu pilih tanaman yang murah. Ingat nggak budgetnya berapa? Satu itu, 5.000, 3.000 ya? Heeh. Kita bukan orang yang ngasih yang benar-benar high end. Yang high end kita juga ada. Yang satunya 9 juta ada. Tapi kita selalu bikin benihnya dikasih orang. Saya selalu kalau saya beli saya bilang begitu. Nah biasanya kalau saya beli kayak gitu bisa jadi temenan sama tukang taman. Ya tukang taman kenalan kami itu banyak banget. Yang kita suka ke Taman Tekno tuh. Tapi ada juga yang di daerah Senayan. Ada juga yang di Bogor. Banyak. Setiap tempat kalau anak-anak ikutin Karis biasanya ada tuh orang-orang favoritnya. Gitu. Jadi biasanya itu memang dia bisa taking care of. Nah orang-orang kayak gitu kita harus bawa supaya mereka setidaknya ada pertukaran ekonomi. Itu sih. Clear ya? Jadi yang murah, pilihnya yang murah. Yang murah dulu. Ya, terima kasih. Makasih. Perkenalan saya Dini, dulu ada alumni dari RAW juga. Mau tanya sih tadi terkait yang bahasan dan landscape ini menarik banget. Kan kalau tadi dari kasusnya rumah Hugo ini eh, lebih terbalik ya. Jadi kayak pas udah jadi terbangun terus baru kerasa oh ternyata panas dan perlu tambahan tanaman-tanaman di sekitarnya. Nah, dari pengalaman di proyek ini mau tanya ke pendekatan studio ke RAW-nya sih. Apakah ada perubahan gitu dari pendekatan desainnya? Apakah sekarang di RAW lebih mungkin dari awal udah memasukkan unsur memperhatikan landscaping gitu dari tahap desain gitu karena belajar dari proyek ini atau gimana gitu? Apa pelajaran apa yang didapat gitu dari proyek ini?
dari hubungan arsitektur dengan landscape-nya gitu. Eh, Jujur saya baru 2, Pak Hugo sama Bu Rani yang kemarin berhasil. Eh, Sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah ada kaitannya sama yang sebelumnya, sebenarnya kita belum begitu bahas begitu dalam terkait landscape di tahap desain sebelumnya. Yang saya tahu dulu itu cuman ada lahan di depannya disediain, memang di plan bakal jadi ada area landscape, cuman memang belum serinci tanamannya apa, terus juga layernya bagaimana. Karena ketika setelah itu kita masuk ke tahap landscaping, sebenarnya beberapa hal perlu kita tahu adalah terkait biayanya tanamannya berapa, masing-masing tanaman berapa, yang di pasar ada berapa, terus juga sebenarnya sukanya owner itu tanamannya apa, lagi nge-hype apa gitu misalnya. Karena bisa jadi ketika mungkin dari awal sudah didetailin, bisa jadi setelah nanti masuk ke tahap penanaman, bisa jadi tanamannya lagi habis, ataupun mungkin harganya lagi melonjak, misalnya lagi digoreng gitu, terus bisa jadi juga eh, yang owner suka itu beda gitu, macam-macam sih pertimbangannya. Jadi kemarin itu kita baru detailin lagi memang setelah dihuni Kak. Itu kira-kira. Dari Kak Aris ada tambahan? Oke, sebenarnya gimana kita mendefine landscape kalau buat project itu dalam pembicaraan idealnya ya. Ini tapi saya nggak dapat dari textbook. Saya belajar dari La Réunion. Dia di sana itu di satu titik di Prancis di daerah dekat Madagaskar. Dia ada case studies yang bagus banget tentang landscape. Jadi begitu bangunan dikerjain, sebelum bangunan mulai set clearingnya ada landscape. Jadi begitu bangunan selesai landscape-nya jadi semua. Yang menarik adalah kriterianya. Kriteria adalah non-water dependency landscape. Jadi landscape itu udah sampai nggak usah disiramin sama sekali. Karena humidity-nya cukup, soilnya cukup. Nah pertanyaannya di sini, mungkin nggak? Menurut saya mungkin. Tinggal simple. Waktu proyek konstruksi, kan tukang-tukangnya kan kadang-kadang kan harus banyak diedukasi ya. Karena yang dahan patah nunggunya 4 bulan bro. Gitu, monstera patah 4 bulan, baru bisa. Tapi di situ kita bisa jagain nggak landscape-nya? Nah, di situ akhirnya kita mencoba mengetes sejauh mana kita punya kekuatan. Nah, sekarang dengan adanya Putra nih, baru pertama kali nih RAW bisa presentasi soal landscape. Jadi moga-moga ke depannya kita bisa masuk ke landscape design. Maksudnya masuk ke apa gitu? Cuma bantu orang kan sebenarnya kita bukan landscape architect, tapi kita berusaha bantu orang. Kadang-kadang kan klien kan nanya ya benar ya Put, tamannya gimana Pak? Biasanya kalau anak-anak, kita tunggu Pak Aril. Waduh, gawat. Akhirnya waktu dan sebagainya. Akhirnya kita coba bikin epistemnya. Epistem itu kayak gini ya. Akhirnya bisa diturunin sama Putra. Putra bisa ngajarin siapapun. Karena kan dulu Putra kan cucu buyut. Sekarang bakal jadi kakek. Estafet kan ilmu kan sama ya. Saya mungkin 43, 10 tahun lagi udah 53. Yang tadi 23 jadi 33. Ini udah 2 tahun kan berjalan rumah ini. Jadi menurut saya waktu tidak akan pernah berbohong. Dan kita berjuang untuk ya desain itu sendiri. Siapa tahu bisa integrated. Tinggal porsi-porsinya kan nggak harus kita rebutan kue kan. Orang arsiteknya cuma 20.000 kan, dari berapa juta? Banyak banget kan? Jakarta aja nggak cukup, arsiteknya satu Indonesia. Jadi menurut saya pangsa pasarnya itu harusnya cukup bisa menarik lah buat ke depan. Jadi sekarang tinggal epistemnya. Epistem itu ya pengolahan desainnya, ilmunya, teorinya, evaluasinya, dan sebagainya. Jadi kalau Putra diminta buat ketemu klien, udah bisa dia. Ya kita doain ya supaya makin bagus ya. Dan structure company RAW-nya juga makin solid ya. Oke. Ada lagi? Udah? Thank you teman-teman. Mungkin terakhir dari Karis ada penutupan? Oke, tadi yang belum disebut kreditnya sebenarnya Moto ya. Yang Moto bangunan cakep-cakep itu ada namanya Aryo. Dia belajar tadinya sebagai librarian tapi fotonya Yahud. Kita ada fotografer satu lagi namanya Kak Lulu. Ini fotografer juga. Jadi kita coba belajar bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Even dulu Mario Wibowo juga kerjanya bareng sama Karits. Gitu. Jadi di PR kita tahu lah sama-sama dulu mulai dari nggak ada apa-apa jadi sesuatu. Setiap orang itu ada masanya. Kita harus tahu. Masa Karits juga ada masanya. Masa kalian juga punya masanya. Kita semua punya masa masing-masing. Jadi menurut saya lagi-lagi mengucapkan terima kasih buat semuanya juga yang sudah terlibat. Kalau ada yang saya lupa sebutkan tidak tulis itu bukan berarti saya nggak berniat baik gitu ya. Saya cuma kadang-kadang manusia biasa. Di semua itu harus terima kasih juga sama Mas Yugo ya, membuka diri sebegitu luasnya, mengakomodasi kita semua buat belajar, buat berbagi, dan saya sendiri juga belajar. Saya pikir itu mungkin yang bisa di-share. Banyak keterbatasan yang kami punya. Oke, sedikit trivia ya. Minggu depan akan ada kelas pertama kami. Namanya kelas Dena sama kelas potongan. Kita back to the basic. Kita pengen ciptain kelas-kelas informal. Biayanya murah banget, 35.000. Satu lagi buat Mas Cahyo ya, sekitar 70.000 ya, belajar potongan.
Kalau teman-teman berminat bisa. Kita belajar mengolah epistem dari denah dan potongan. Nextnya apa? Tampak. Yang ngajarin tampak ini Pak Undi Gunawan. Denah Karits, potongan Mas Cahyo, tampak Pak Undi Gunawan. Nanti ada ruang. Ruang Pak Yuswadi Salih. Filosofi Pak Gunawan Cahyono. Membaca Pananda Muhammad Nanda Widiarta. Habis itu menulis Mas Cahyo. Jadi dari membaca, menulis, dan teori sejarah Pak Budi Sukada. Jadi menurut saya dari semuanya kita coba, kadang-kadang para senior kita itu begitu mereka pensiun, mereka kehilangan rumah. Mimpi seorang pengajar apa? Pengajar ya. Kita pengen rumah jadi rumah buat kita semua buat belajar. Jadi mohon didoakan dan kalau kita bisa ketemu di sana, it's gonna be regular class sebulan sekali. Jadi moga-moga kita jadi punya rumah yang menyenangkan lah ya, belajar tanpa bullshitting. Kita belajar sesuatu yang honest, yang kita coba, yang kita nggak bisa jawab kita bilang nggak tahu, nanti kita cari jawabannya, kita sama-sama cari. Saya pikir di situ tidak ada benar, tidak ada salah, yang ada cuma data. Itu aja ya. Makasih semuanya buat semua orang. Tadi yang itu yang sebelumnya, yang ada kreditnya ya sebelumnya. Yang ini, ini ada begitu banyak lagi yang menanti di tempat lain. Gitu ya. Itu aja paling. Makasih. Kita kasih applause ya buat teman-teman juga. Udah, itu aja. Thank you. Sampai jumpa di bulan depan, akan ada open house lagi, Rumah Lumintu namanya. Jadi mungkin ada yang berbeda lagi. Kalau misalnya mau registrasi bisa mungkin supaya nggak kehabisan tempat. Yang daftar ada 200 orang lebih sekarang. Jadi kita cuma bisa akomodate udah maksimal 120. Janji sama juga 80. Kita mikir mungkin ada yang terlambat atau masih bisa diakomodasi. At least bisa juga kan ya. Jadi at least that's the way that we have to push our limit ya. Thank you banget teman-teman. Selamat hati-hati di jalan. Makasih. Oke, mungkin acara hari ini sudah selesai teman-teman. Jadi teman-teman mungkin tadi ada yang penasaran juga mau lihat kelas kita di mana. Itu juga kita bisa mendaftar kelas kita itu bisa lihat di Instagram Oma, atau nanti bisa langsung ke meja registrasi yang di sebelah sana. Teman-teman juga bisa menemukan nanti ada booth kopi di sana gitu. Ada juga jualan buku, beberapa buku-buku Oma gitu ya. Jadi ada proyek kita sebelumnya juga yang tadi sempat dijelasin sama Karis tentang Dancer House, itu juga kita udah buat jadi buku dan juga ada dijual di meja registrasi di sana. Jadi teman-teman juga bisa akses ke meja registrasi kalau misalnya berminat. Mungkin sekian gitu sih dari saya. Terima kasih semuanya. Peserta hari ini juga kita mungkin mau minta testimoni berupa tulisan kertas gitu kali ya, apa berkenan ya teman-teman? Mungkin bisa ke meja registrasi sebentar untuk mengisi testimoni gitu.